Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya mahasiswa Teknik Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Izinkan saya mempresentasikan seminar tugas akhir dengan judul Analisis Sistem Hybrid Make to Stock MTS dan Make to Order MTO untuk mengoptimalkan persediaan produk strap kulit jam tangan pada UMKM Wettbull Leather. Saya mengambil judul tersebut dengan latar belakang yaitu Wettbull Leather merupakan UMKM di Kabupaten Pekalongan dengan memproduksi yaitu strap tangan kulit. Mereka mengalami kendala berupa adanya overstock dan stock out, kemudian sistem produksi yang saat ini belum optimal dengan indikator yaitu mereka sering mengalami poin penalti di marketplace. Untuk itu kami dengan adanya latar belakang dan permasalahan tersebut, kemudian kami mengambil judul yaitu perlu adanya strategi MTS dan MTO untuk mengoptimalkan persediaan. Dari permasalahan tersebut kami merumuskan masalah yaitu satu, bagaimana kondisi persediaan produk saat ini, kemudian bagaimana menentukan produk MTS dan MTO, bagaimana sistem hybrid MTS dan MTO dapat mengoptimalkan persediaan. Dari rumusan masalah tersebut kami membatasi permasalahannya yaitu untuk data penelitian, saya mengambil data penelitian mulai dari Januari sampai Desember 2025, kemudian fokus penelitiannya yaitu berupa analisis hybrid MTS dan MTO. Dasar klasifikasinya yaitu nantinya data pola permintaan, kemudian koefisien variatif, kemudian lead time. Untuk peramalannya nanti menggunakan data historis dan metode kuantitatif. Untuk yang tidak dibahas yaitu pengadaan bahan baku dan analisis keuangan. Untuk tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kondisi persediaan produk, menentukan klasifikasi produk MTS dan MTO, kemudian menyusun strategi hybrid MTS MTO untuk mengoptimalkan persediaan. Manfaat penelitian ini yaitu satu, manfaat teoritis di mana nantinya bisa memberikan referensi wawasan di bidang manajemen operasi khususnya penerapan MTS, hybrid make to stock dan make to order dalam pengolahan persediaan. Selain adanya manfaat teoritis, ada juga manfaat praktis yaitu memberikan rekomendasi penerapan sistem hybrid MTS MTO untuk mengoptimalkan persediaan produk strap kulit jam tangan, membantu mengurangi resiko overstock dan stock out sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Dan manfaat bagi saya pribadi yaitu bisa menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan teori manajemen operasi sehingga bisa diterapkan di UMKM. Untuk tinjauan pustaka saya mengambil 5 peneliti terdahulu yaitu ada 5 ya. Pertama itu Kim, kemudian Pereira, Sato, Wang, dan Gazmi. Dari 5 peneliti terdahulu ini saya bisa mendapatkan referensi untuk penelitian saya. Untuk persamaan dan perbedaannya yaitu dari kelimanya ini sama-sama menggunakan metode MTS dan MTO. Ada yang menggunakan MTS, ada yang menggunakan MTO, kemudian ada juga yang menggunakan sistem hybrid yaitu menggabungkan antara MTS dan MTO. Kemudian dari persamaan dan perbedaan tersebut saya mengambil yang hybrid yaitu penggabungan antara MTS dan MTO dengan alasan karena di Wettbull Leather ini ada beberapa varian produk di mana produknya ini ada yang dalam permintaannya itu stabil, kemudian ada juga varian produk yang dalam pemesanannya dari konsumen itu memerlukan custom. Untuk landasan teori yang saya gunakan yaitu tentang manajemen persediaan, di mana manajemen persediaan ini nantinya akan ada penjelasan tentang fungsi persediaan, biaya persediaan, dan pengendalian. Selain itu, teori tentang hybrid MTS MTO yaitu strategi pengendalian persediaan, MTS yaitu tentang forecast, stok stabil, MTO tentang order, custom, variatif, dan metode pendukung untuk penelitian ini yaitu menggunakan ABC analisis, EOQ, CV, safety stock, dan reorder point.
Untuk hipotesisnya yaitu pertama saya mengidentifikasi permasalahan yang ada di wet bladder, kemudian saya mencari studi literatur dan penelitian terdahulu di mana nantinya studi literatur ini menjadi acuan saya dalam metode, kemudian dalam metode yang digunakan yang saya cocokkan, yang sekiranya cocok di dalam penelitian ini. Setelah metode dan literatur sudah saya temukan, saya mengumpulkan data. Saya mengambil data yaitu berupa data permintaan, kemudian data produksi, data persediaan, data lead, dan kapasitas produksi. Setelah data terkumpul, saya menganalisis kondisi yang saat ini ada wet bladder, di mana kondisinya ini apakah terjadi permasalahan dan apakah bisa diselesaikan dengan beberapa metode yang saya nantinya akan diterapkan. Kemudian dari kondisi dan permasalahan yang muncul tersebut, saya menganalisis dengan menggunakan sistem hybrid MTS dan MTO. Dengan harapannya dengan menggunakan analisis sistem hybrid MTS MTO ini nantinya juga bisa ditentukan produk mana yang masuk dalam kategori MTS dan produk mana yang masuk dalam kategori MTO. Setelah diklasifikasikan mana produk yang masuk MTS, mana produk yang masuk MTO, saya bisa menganalisis optimasi persediaan. Kemudian setelah dilakukan analisis optimasi persediaan, diharapkan mendapatkan hasil yang bisa mengoptimasi persediaan, dan setelah itu dievaluasi bagaimana kondisi sebelum dan setelah menerapkan sistem ini. Setelah dievaluasi, harapannya nanti bisa merekomendasikan strategi produksi mana yang tepat digunakan di wet bladder. Dari rekomendasi yang strategi yang bisa didapatkan nantinya bisa menjawab akan tantangan permasalahan di dalam wet bladder, yaitu hasil akhirnya bisa menjadi bisa menentukan persediaan dengan secara optimal. Untuk kerangka teoritisnya berupa identifikasi masalah. Yang pertama saya melakukan identifikasi masalah yaitu dengan melihat permintaan produk strep kulit yang berfluktuatif ya, kemudian persediaan yang belum optimal, kadang ada stoknya, kemudian kadang tidak ada stoknya, sehingga terjadi overstock dan stock out. Kemudian belum ada strategi di dalam UKM ini, sehingga saya memberikan alternatif atau salah yaitu menggunakan hybrid MTS MTO. Kemudian untuk studi literatur saya menggunakan manajemen persediaan yaitu make to stock, make to order. Kemudian hybrid yaitu gabungan antara MTS dan MTO. Kenapa menggunakan MTS dan MTO ini? Karena di dalam wet bladder ini ada dua varian, yaitu strap yang memang disediakan dengan permintaan yang stabil dan memang ada jenis strap yang dipesan secara custom. Kemudian untuk pengumpulan data ini saya menggunakan data permintaan, kemudian data produksi, kemudian data persediaan, kapasitas produksi, lead time produksi. Dari pengumpulan data ini nantinya bisa dianalisis menggunakan sistem hybrid MTS MTO ya. Dari analisis nanti analisis pola permintaannya bagaimana, kemudian analisis tingkat persediaannya, kemudian penentuan produk mana yang masuk dalam MTS dan produk mana yang masuk dalam kategori produk MTO. Setelah ditentukan produk mana yang sesuai dengan kategori tersebut, bisa disusun strateginya ya, strategi berupa produk produksi hybrid dengan analisis hybrid MTS MTO. Harapannya dari analisis ini bisa menghasilkan atau output penelitian yang berupa rekomendasi strategi mana yang efektif untuk wet bladder, kemudian bisa menentukan klasifikasi produk mana yang masuk dalam kategori MTS dan mana produk yang bisa masuk dalam kategori MTO. Sehingga dari klasifikasi produk tersebut bisa menentukan persediaan produksi yang optimal, mengurangi biaya dalam persediaan, dan bisa memuaskan konsumen, tidak terjadi lagi keterlambatan.
Untuk metode penelitian yang saya gunakan, untuk pertama langkahnya yaitu identifikasi masalah, kemudian studi literatur untuk mendapatkan referensi dari peneliti-peneliti sebelumnya, kemudian melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, kemudian observasi di UKM Wetbulader. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis kondisi existing, yaitu di mana kondisi saat ini pada Wetbulader. Setelah dianalisis kondisi existing, kemudian dianalisis pola permintaan. Setelah pola permintaan sudah dianalisis, kemudian dianalisis ABC dan CV. Penganalisisan ABC dan CV ini yaitu untuk menentukan permintaan mana yang stabil dan permintaan mana yang fluktuatif. Dari analisis ABC dan CV ini nantinya bisa menentukan produk mana yang masuk dalam kategori MTS dan produk mana yang masuk dalam kategori MTO. Setelah itu dilakukan optimasi persediaan dengan metode EOQ, kemudian safety stock atau ROP. Setelah dilakukan optimasi persediaan, kemudian dievaluasi dibandingkan kondisi sebelum dan setelah menggunakan analisis hybrid MTS MTO ini. Dengan adanya evaluasi ini diharapkan nantinya bisa mendapatkan rekomendasi strategi mana yang tepat bisa digunakan Wetbulader sehingga bisa mengoptimalkan persediaan dan bisa meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Untuk jadwal penelitiannya ini dilakukan secara 6 bulan. Untuk bulan pertama yaitu identifikasi permasalahan, kemudian studi literatur dan penelitian terdahulu, kemudian penyusunan proposal penelitian yang dilakukan secara 2 bulan ya. Kemudian setelah disusun seminar proposal, dan apabila ada revisi, direvisi di bulan kedua. Setelah menunggu seminar proposal, juga mengurus perizinan ya, perizinan penelitian, izin-izin ke Wetbulader untuk meminta data, untuk mewawancarai data, dan setelah diwawancarai, observasi, kemudian didokumentasikan. Data-data ini itu diolah, kemudian divalidasi datanya dan dianalisis kondisi sebelum atau eksistensi saat ini dan kondisinya, kemudian dianalisis pola permintaan produknya bagaimana, kemudian diklasifikasi produknya menggunakan analisis ABC dan koefisien of variatif, kemudian menentukan strategi hybrid MTS dan MTO. Ini dilakukan secara di bulan keempat. Setelah dianalisis, kemudian dievaluasi dan disusun laporan tugas akhirnya dan direvisi, finalisasi, dan persiapan sidang. Untuk bulannya ini fleksibel nantinya, apabila bisa dilakukan secara cepat maka tidak menutup kemungkinan bisa di bulan 5 atau kurang dari 6. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi penerapan sistem hybrid MTS dan MTO yang mampu mengoptimalkan persediaan produk strap kulit jam tangan pada Wetbulader sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan pelayanan kepada pelanggan lebih meningkat lagi, tidak terjadi lagi poin penalti pada marketplace-nya karena alasan keterlambatan dalam pengiriman. Demikian presentasi proposal seminar tugas akhir milik saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Bila ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.